Halo, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat di rumah ya. Ketemu lagi dalam kegiatan Friday Class kita hari ini, yang mana Kak Fidra gak sendirian. Hari ini Kak Fidra ditemani oleh Kak Vita. Halo adik-adik, salam kenal. Iya, wah, kayaknya adik-adik bakalan seneng banget nih ditemani Kak Vita hari ini. Nah, Kak Vita hari ini akan memberikan tutorial tentang menyulam ya adik-adik ya. Wah, kayaknya Kak Vita ini punya pengalaman lebih dalam bidang menyulam. Awalnya adalah hobi ya Kak? Hobi, ya sekedar hobi, lalu jadi bisa berpenghasilan juga ya. Pada akhirnya karena saya bisa akhirnya jualan, jual dan laku. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Jadi Kak Vita ini sebenarnya adalah lulusan S2 dari Universitas Erlangga yang memang tidak ada hubungannya dengan menyulam ya Kak Vita ya. Tapi ternyata Kak Vita mengasah kemampuannya yang sebenarnya hanya hobi aja dan ternyata sekarang menjadi penghasilan. Wah, nah nanti kita akan lebih lanjut lagi ya, apa aja yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini kita akan menyulam apa nih Kak? Ya sebelumnya adik-adik tahu nggak menyulam itu apa? Nah sekarang Kak Vita kasih tahu ya. Menyulam itu sendiri kegiatan di mana kita mengisi sebuah gambar dengan macam-macam tusuk atau macam-macam jahitan benang. Nah itu disebut menyulam. Di sini kita mempunyai banyak. Tahan Ya, belum. menjelaskan Belum dulu. ada. Oh gitu, belum. Dua. Oke, sebelumnya adik-adik tahu nggak menyulam itu apa? Menyulam itu sendiri sebenarnya kegiatan di mana kita mengisi sebuah gambar, mengisi sebuah pola dengan jahitan, macam-macam tusuk, macam-macam benang dengan benang dan jarum tentunya ya. Di situ kita akhirnya bisa membuat gambar itu menjadi terisi seperti ini. Wow. Itu namanya menyulam karena ada teknik jahit dan tusuk seperti itu. Nah sebenarnya manfaat menyulam itu sendiri apa sih? Nah, menyulam sendiri bisa kita lakukan ketika waktu kosong ataupun ingin menghias sesuatu. Nah, ketika ada taplak meja atau sapu tangan kain kosong, kita bisa mengisi dengan pola, dengan jahitan sehingga menjadi lebih cantik, menjadi lebih bernilai lebih seperti itu. Oke, nah biasanya nih menyulam itu identik sekali dengan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan atau wanita ya Kak ya. Betul. Tapi jangan khawatir adik-adik, ternyata menyulam itu tidak hanya bisa dilakukan oleh cewek-cewek aja nih. Tapi untuk adik-adik yang cowok tenang aja, ternyata bisa melakukan menyulam yang nantinya juga bermanfaat loh di kehidupan kalian. Nah misalkan nih, ketika kalian sudah terbiasa dengan jarum, dengan benang, terus mungkin ada baju kalian yang sobek atau mungkin ada celananya yang bolong. Nah kalian nggak perlu lagi ya susah-susah cari tukang jahit. Ketika kalian udah terbiasa mengaplikasikan benang dan jarum, kalian bisa kok ya belajar menyulam. Kayaknya tekniknya kurang lebih nggak beda ya Kak? Tidak jauh beda. Jadi dari menjahit tidak jauh beda, hanya saja polanya yang berbeda. Oke, jadi pola ya yang terutama di dalam kegiatan menyulam ini. Selain itu, menyulam juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama mungkin melatih kesabaran, Betul. melatih konsentrasi, melatih otak kita, koordinasi antara mata dan tangan. Wah, banyak banget adik-adik. Dan tentunya kayak Kak Vita nih manfaatnya udah banget dirasakan, yaitu berpenghasilan. Nah, gitu ya Kak Vita ya. Oke, kalau gitu langsung aja daripada kita berlama-lama, kita akan ke penjelasan alat dan bahannya. Jadi sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengenalan alat dan bahan. Mungkin bisa langsung Kak Vita jelaskan? Oke, yang pertama yang harus kita punya midangan. Ini ya, midangan ini ada berbagai macam ukuran ya Kak, adik-adik ya. Yang ini ukuran 21 cm, Yang ini Kak? 25 cm, yang ini ukuran 16 cm. Ada yang lebih kecil, yang paling kecil ukuran 7 cm. Tapi biasanya itu untuk menyulam benda-benda kecil seperti kalung. Kalau kita mau buat kalung bisa. Terus jadi itu jarang sebenarnya dipakai. Jadi kita pada umumnya lebih pakai ukuran 16 ini. Oke, nah adik-adik yang di rumah sudah kakak bagikan ya, kurang lebih ukurannya 25 cm. Ini nggak apa-apa, ini bisa kita gunakan aja karena memang nanti kain yang akan kita gunakan itu tergantung selera kita aja ya.
Kak ya. Iya. Jadi belum tentu kalau misalkan kita pakai yang kecil itu kainnya nanti nggak bisa besar ya. Jadi bisa. Ya adik-adik ya. Jadi tinggal menyesuaikan apa? Penggambaran polanya. Betul. Tergantung pola yang kita sulam nantinya. Jadi hidangan itu hanya alat bantu untuk membentangkan kain. Jadi kita mudah untuk menyulamnya. Tidak apa ya? Tidak berkerut. Jadi dia dibentangkan seperti ini. Oke. Selanjutnya Kak Vita. Lalu ada benang tentunya. Setelah hidangan, di sini benangnya kita pakai benang sulam ya, bukan benang jahit, berbeda. Biasanya ada merek Golden Rose, itu yang umum biasanya. Kalau yang paling mahal ada di MC, biasanya kita pakai itu benang impor dari luar. Harganya 10 kali lipat dari harga yang sekarang. Ini mungkin bisa 1.000-2.000, di MC satu gulungnya bisa 11.000. Oke, nah adik-adik kemarin kakak bagikan yang seperti ini bisa digunakan ya Bisa Kak ya. dong. Jadi mungkin kalau misalkan adik-adik membutuhkan warna yang lebih selain yang Kak Vida gunakan atau yang selain Kak Vida bagikan, adik-adik bisa membeli di luar dan cukup mudah dicari ya Kak ya. Ada di e-commerce, intinya ada di toko-toko alat Toko jahit? pasti ada. Oke, selanjutnya Kak Vita. Lalu ada tentunya ada kain. Kita Iya. bisa pakai kain apa saja sebenarnya. Tapi kenapa kain belacu? Karena kain belacu itu motifnya dia ada kotak-kotak kecil-kecilnya, dimana itu memudahkan kita untuk menyulam. Menyulam itu memang kita harus mengikuti kotak-kotak yang ada di garis di kain ini sebenarnya adik-adik. Jadi kayak berongga gitu ya Iya, Kak, ya, mungkin ya. betul. Jadi bisa adik-adik lihat teksturnya. Jadi teksturnya tuh memiliki rongga yang cukup besar sehingga kita bisa memasukkan benang dengan mudah nantinya. Begitu ya adik-adik. Jadi nanti untuk kain yang sudah kakak bagikan, kalian bisa potong menjadi ukuran berapapun, gitu ya. Tergantung kalian mau bikin apa, mau bikin taplak meja atau mungkin bikin sapu tangan atau Iya. mungkin bikin apa ya Kak ya. Biasanya ya, ini. iya biasa ini, Biasanya pokoknya ini tergantung terserah. sesuai kalian. Oke, selanjutnya Kak Vita. Lalu ada ini penggunting benang. Boleh pakai gunting biasa, boleh seperti ini. Ini gunting biasa untuk menggunting benang. Lalu ada jarum. Di sini jarum sulam berbeda ya dengan jarum jahit. Kenapa? Bedanya di kepala jarumnya. Di kepala jarum benang untuk menyulam itu besar, lebih besar karena benangnya juga ukurannya lebih besar. Jadi kalau pakai jarum jahit itu kurang besar. Jadi harus beli benang sulam khusus sulam. Oke. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya Kak ya? Kayaknya Ini oh, iya. pola dan karbon untuk memindahkan pola dari gambar ini yang kita print. Terserah kita mau print pola apa saja. Untuk memindahnya ke kain kita bisa pakai karbon atau mungkin kalau teman-teman punya tab bisa juga sebenarnya. Tapi untuk yang manual kita pakai karbon aja dulu. Oke, jadi ini adalah kain karbon. Adik-adik bisa menemukan ini dimanapun ya adik-adik ya. Bisa di toko alat fotokopi, ya. alat tulis, Ya. atau mungkin di toko jahit juga ada ya Kak ya. betul. Iya, jadi untuk ukuran kertas karbonnya berapa nih Kak? Seperti A4 ya semuanya. Semuanya seperti ini ukuran karbon. Oh, jadi ukurannya standar ya adik-adik ya. Dan harganya juga nggak mahal ya Gak Kak, mahal, ya? cuma ya di bawah 1.000 rupiah. Oke, nah kakak jelaskan dulu ya adik-adik ya sebelum kita ke next step ya. Jadi hari ini untuk kegiatan menyulam ini akan ada 2 sesi ya adik-adik ya. Yang pertama kita akan menggambar pola ya Kak ya. Kita akan mengenal dulu Kita akan tusuk mengenal dulu. atau jahitan yang seharusnya berada di teknik menyulam. Jadi Oke. nanti Kak Vita akan praktekkan tusuk-tusuk atau macam-macam jahitan yang biasa Kak Vita gunakan ketika menyulam. Jadi nanti step by step dari tusuk-tusuk sederhana ini kita praktekkan bersama ya adik-adik ya. Oke, dan agenda kita hari ini kita akan membuat pola ya Kak ya. Ya. Yang paling penting dan harus kalian kuasai. Nanti di pertemuan video selanjutnya kita baru akan mencoba untuk menyulam ya atau Iya, mengaplikasikan betul. benang terhadap pola yang sudah kalian gambar nanti. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kak Vita ya. Kita ke proses pembuatannya pembuatan. dan materi selanjutnya. Selamat menyaksikan adik-adik. Satu. Oke, sekarang Kak Vita mulai ya. Di sini Kak Vita mau jelasin tentang macam-macam tusuk atau jahitan yang bisa Kak Vita gunakan untuk menyulam. Pertama, ini tusuk jelujur. Biasanya Kak Vita gunain ini untuk menjahit bagian belakang.
bagian belakang ini dijahit pakai tusuk jelujur. Sekarang Kak Vita mulai ya. Nah, ini tusuk jelujur ya adik-adik. Kita udah ngerasain tusuk jelujur. Nah, sekarang yang kedua namanya tusuk tikam jejak. Hampir sama tapi biasa lebih rapat kalau tusuk tikam jejak itu ya. Oke, jadi kakak jelaskan sedikit ya dari apa yang sudah kakak lihat. Ini bisa difokuskan di sini ya kamera. Jadi untuk yang tusuk jelujur itu ternyata dia dari kiri ke kanan ya. Jadi dia gerak terus ada jedanya. Tapi untuk tusuk apa ini namanya Kak? Tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak itu kayaknya dia kembali ke belakang ya Kak? Iya, dan nggak ada jedanya, nggak ada jaraknya ya adik-adik. Ini jadi rapat sekali. Oke, bisa kita lihat Kak Vita menyulamnya dari kanan terus ke kiri gitu ya. Tuh, jadi dia mengambil jarak terus dirapetin lagi jaraknya. Nah, tapi adik-adik tidak wajib untuk mengaplikasikan semuanya nanti. Iya. Jadi nantinya tergantung kebutuhan polanya. Nanti kita waktu ke pola pasti tahu. Nggak semua bisa dipakai. Tergantung mau pola yang seperti apa. Jadi tusuk-tusuk ini atau jahitan-jahitan ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan sama adik-adik ya. Oke, kalau misalkan pilih yang nyaman aja gimana Kak? Bisa nggak? Bisa, tapi kalau polanya memang membutuhkan sebuah jahitan yang khusus, biasanya kita memang harus belajar tentang tentang tusuk-tusuk itu sendiri. Karena tidak semua pola biasanya bisa dikerjakan dengan satu tusuk. Jadi kita selalu kombinasi dalam satu pola itu. Berarti nanti kalau misalkan kalian hanya menggunakan satu jenis tusuk aja dan ternyata tidak sesuai dengan polanya, hasilnya tidak maksimal ya Kak ya? Betul, jadi hasilnya seperti memaksakan ya, seperti kurang keisi dengan bagus, tidak rapi gitu. Oke, itu salah satu tips yang bermanfaat ya adik-adik ya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan nanti mungkin akan ada beberapa pola yang berbeda lagi ya Kak ya? Iya. Tapi yang Kak Vita ajarkan ini adalah pola-pola yang biasa digunakan ya Kak ya dalam Iya. dunia persulaman. Iya betul, karena nggak semua sebenarnya dipakai, karena pada umumnya pola itu cuman butuh 2-3 tusuk aja. Macam-macam tusuk sebenarnya ada sampai belasan, tapi Kak Vita cuman ambil yang inti-inti aja. Oke, gitu ya. Ini hasilnya tusuk tikam jejak seperti ini. Nah, sekarang yang ketiga kita ke tusuk tangkai. Jadi kalau kita jahit tangkai bunga, tangkai seperti rumput atau apa, bisa pakai tusuk ini. Tusuk tangkai. Iya, tusuk tangkai namanya. Nah ya. Usahakan kalau tusuk tangkai ini posisi benang ada di atas ya adik-adik. Tidak boleh jatuh ke bawah karena nanti polanya akan berubah. Jadi dia harus dibiarkan di atas seperti ini ya. Nah, jadi dibalikkan lagi ke atas setelah menjahit. Jadi polanya hampir sama. Tapi dia nanti setelah di akhir akan membentuk hal berbeda. Seperti rantai yang melilit-melilit itu. Oke, mungkin bisa adik-adik perhatikan dan ini nanti akan bermanfaat ya untuk proyek kita nanti.
dia jadinya rapat gini juga, cuman dia akhirnya jadi lebih tebal. Kalau nanti pakai warna lain selain warna hitam, dia akan kelihatan melingkarnya itu, lingkar-lingkarnya itu akan kelihatan. Kemudian selanjutnya di sini tusuk silang ya adik-adik. Jadi membentuk pola silang. Oke, yang ini berangkat dari kanan ya Kak Vita? Iya. Melanjutkan yang lain. Jangan jauh-jauh. Betul, sebenarnya tidak masalah adik-adik mau memulai dari kanan atau kiri, sebenarnya nggak masalah, karena yang terpenting itu Memulai dari belakang. yang penting itu benangnya alurnya di mana. Jadi kita ikuti alur benang terakhir. Alur benang terakhirnya itu di mana? Kita ikuti. Jadi nggak masalah mau dari kanan, dari kiri, dari atas bawah. Supaya nanti di belakangnya nggak terlalu Betul, ruwet gitu ya Kak ya? betul, tidak terlalu ruwet, iya, hemat benang. Dan rapi ya? Iya, betul. Oke, bisa kalian perhatikan ini namanya tusuk silang ya. Jadi ya memang menyilang begitu ya Kak? Iya. Kira-kira silang. fungsinya biasanya digunakan untuk sulaman apa sih Kak? Biasanya kalau kayak gini cuma sebagai motif, misal desain rumah. Itu biasanya pakai motif pagar atau motif rumahnya itu biasa pakai tusuk silang. Jadi tergantung kebutuhan. Misal memang butuh gambar silang ataupun motif silang, bisa langsung kita pakai tusuk silang tanpa membuat pakai tusuk kecil-kecil gini menjadi silang, kan lebih ribet ya adik-adik. Jadi kita langsung tusuk silang aja gitu. Biasanya emang ini jarang Kak Vita pakai sebenarnya, tapi masih umum untuk membuat motif biasanya. Di sapu tangan gitu biasanya untuk menghias pinggiran sapu tangan. Jadi silang-silang semua bisa adik-adik. Oke, jadi kebanyakan memang untuk dekorasi gitu ya? Iya betul. Kalau untuk mengisi pola memang biasanya pakai tusuk batang. Nanti terakhir pakai tusuk satin. Biasanya emang yang paling sering tusuk satin dan tusuk rantai nanti ya untuk mengisi. Karena mengisi pola itu biasanya kita harus menggunakan tusuk-tusuk yang memang harus finishingnya rapat. Jadi agar menutupi atau mengisi semua pola dengan benar. Nah, adik-adik ini ada sedikit tips ya, kalau benangnya sudah habis, biasanya kita harus mengunci jahitan itu di belakang. Nah, gimana sih Kak cara nguncinya agar jahitannya itu tidak copot, tidak amburadul lagi? Seperti gini ya. Ini benang, kita masukkan ke salah satu sisi benang yang ada di paling terdekat, kita masukkan, lalu kita masukkan lagi, intinya sampai, nah, ada bentuk lingkaran seperti ini kan? Itu kita mundur di bagiannya ini, bagian jarum kita tarik membentuk simpul, sudah ini terkunci gitu adik-adik. Bisa dimengerti nggak ya? Oke, nanti mungkin bisa diulang lagi ya? Iya, oke, nanti Kak Vita ulang lagi ya. Oke, sekedar informasi ya dari Kak Vita, sebenarnya benang ini itu satu benang terdiri dari 6 helai. Nah, biasanya Kak Vita cuma pakai 2 helai. Jadi gimana Kak cara untuk memisahkannya? Sebenarnya nanti bisa terpisah dengan mudah adik-adik. Jadi ini tadi sudah Kak Vita ambil kan 2 helai untuk menjahit, ini sisa 4. Nah, langsung dipisah gini aja adik-adik, pelan-pelan aja. Nanti dia terpisah dengan sendirinya. Loh Kak, kalau bulat tinggal digini kan, dikembalikan. Terus kita buka lagi.
Itu aja. Nanti cara misahinnya seperti itu ya adik-adik. Oke, mungkin bisa Kak Firda kasih informasi lagi ya. Jadi adik-adik kemarin mendapatkan benang yang seperti ini. Jadi ini dibuka dulu ya adik-adik ya. Nah, ketika kalian mau menggunakan ini, mungkin bisa diukur dulu panjang benang yang mau digunakan. Misalkan, oh butuh segini misalkan. Kita potong dulu. Nah, tapi dalam satu benang ini tidak semuanya kita gunakan adik-adik. Tapi Kak Vita mengatakan kalau ternyata dalam satu benang ini itu terdiri dari 6 helai. Jadi kita cuma menggunakan 2 helai aja adik-adik. Jadi kita pisah aja 2 gitu ya. Oke, nah kita ambil 2 helai aja. Jadi pastinya satu benang ini bisa kita gunakan banyak sekali nanti ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau bulat tinggal kita kembaliin aja. Terus nanti kita pisahkan lagi adik-adik. Nah, begitu ya. Jadi bisa dimengerti ya adik-adik ya. Jadi kita cuma menggunakan 2 helai aja, bukan satu benang gitu ya. Karena nanti kenapa ya Kak ya, kalau misalkan kita pakai langsung satu benang seperti ini, biasanya tidak rapi. Jadi akan apa ya, di kain itu dia akan timbul-timbul gitu seperti gundukan karena kurang rapi. Ini sebenarnya Kak Vita pakai 4 benang, jadi agak tebal. Nah, ketika Kak Vita pakai 2 benang aja dia jadi rapi. Jadi apa? Agak permukaannya tipis gitu iya, ya, permukaannya itu rata, adik-adik. Kalau ini permukaannya agak nggak rata karena kita pakai benangnya terlalu tebal. Mungkin dari jauh bagus, tapi ketika dari dekat kita lihat kurang rapi. Lebih rapi yang ini karena ini 2 helai. Oke, bisa adik-adik bayangkan ya, 4 helai benang aja sudah seperti ini, apalagi yang terdiri dari 6 helai begitu ya. Jadi kita cuma butuhkan 2 helai aja. Oke, mungkin adik-adik bisa diberi tips untuk memasukkan benangnya ya Kak ya. Nah, untuk memasukkan kita pilih jarum yang ukurannya sedang aja. Kan ada pilihan jarum tadi. Nah, ini jarumnya kan ada berbagai macam ukuran. Kita ambil yang paling kecil aja. Ini Kak Vita ambil yang di sini, yang kecil. Karena untuk kalau yang besar ini tergantung bahannya apa. Kalau bahan biasa aja kita pakai yang paling kecil ya adik-adik. Nah, untuk ini adik-adik tenang aja karena jarum yang ada di rumah kalian itu sudah ukuran yang paling kecil. Jadi adik-adik bisa menggunakan itu ya. Ya. Lalu ketika kita mau masukkan, sebenarnya masukkan ke jarum sulam itu mudah ya adik-adik. Karena kepala jarumnya itu besar, jadi kita bisa langsung masukkan aja tanpa alat bantu. Langsung aja kita masukin. Dua-duanya bisa langsung masuk kayak begini. Nah, lalu sisi kita tidak usah pakai 2, tetap pakai 1 seperti ini. Satunya benangnya panjang, 1 pendek adik-adik. Nah, yang panjang kita simpul bagian bawahnya. Untuk apa? Agar kita mengunci jahitan kita di awal. Jadi dia tidak ikut ketika menjahit. Betul. Jadi kita kunci ini 2 kali kalau bisa ya. Jadi kita cuma buat simpul seperti ini. Nah, 1, 2. Nah, simpulnya seperti ini. Kita potong ujung sisanya. Gitu ya. Oke, jadi cukup menggunakan 1 aja ya. Yeah. Jadi mungkin bisa diperhatikan ke adik-adik Kak. Nah, adik-adik bisa lihat satunya pendek dan satunya panjang. Untuk yang panjang itu yang sudah diberi simpul, tinggal dibendeli aja ya, atau digendeli 2 kali gitu ya adik-adik ya. Oke, barulah jarum dan benang bisa digunakan. Betul. Lalu sekarang kita lanjut ke tusuk rantai ya adik-adik. Nah, tusuk rantai ini adalah tusuk yang kedua yang paling banyak digunakan untuk mengisi pola. Jadi kita mulai ya dari kanan, lalu kita tusuk bagian yang sama dari kita memulai. Kita masukkan. Lalu kita memberi seperti jarak secukupnya. Kita mau besar seperti apa rantainya. Di sini di tengah, jadi kita membentuk seperti ini lingkaran, kita tarik. Nah, bentuk rantai seperti ini, lalu ditusuk di bagian yang sama dari kita keluar. Jadi
Kemudian keluar lagi di bagian yang sama, ini di dalam lingkaran. Kita tarik lagi. Kemudian kembali lagi adik-adik di bagian yang sama kita tusuk. Seperti itu ya, berulang-ulang terus sampai benangnya habis. Sekarang setelah tusuk rantai kita ke tusuk, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris tuh French knot ya. Cuma kalau Kak Vita bilang ini tusuk yang untuk putik bunga gitu loh, kayak untuk titik, untuk ini loh Kak Vita punya contohnya. Kalau dijadiin di bunga itu seperti ini nanti jadinya kalau jadi banyak. Ini pakai French knot itu tusuk apa ya? Tusuk bahasa Indonesia nya Bu. Iya, French knot aja ya. Ini kalau dikombinasiin jadi bunga-bunga bulat-bulat kayak gitu. Jadi cara buatnya ada titik seperti ini. Lalu kita ambil satu benang di tangan kiri dan jarum di tangan kanan. Kita putar jarumnya ke dalam 1, 2, 3 kali, atau terserah kalau mau agak besar 4, 5 boleh. Nah setelah jadi simpul seperti ini kita kembalikan ke titik itu, dipegang ya, jangan lupa dipegang tetap, ini ditarik. Nah jadi titik seperti ini. Nah kalau dikombinasikan jadi yang seperti tadi adik-adik, jadi banyak titik-titiknya, jadi bunga. Oke, diulangi lagi ya. Kita ulangi ya. Satu tangannya di satu benang di tangan kanan, kita tarik seperti ini. Satunya jarumnya di tangan kiri. Terus kita putar 1, 2, 3. Nah, kita kembalikan ke titik ini. Set. Pegang ya, tetap dipegang ya di tangan kirinya, tetap terus tarik. Nah, jadi titik. Kak Vita ulangin lagi ya, biar adik-adik makin bisa. Jadi ini 1, 2, 3, kembalikan lagi ke semula. Nah ini adik-adik udah selesai tusuk French knotnya itu tadi. Sekarang kita terakhir ke tusuk satin. Nah tusuk satin ini paling banyak digunakan. Contoh tusuk satinnya kalau udah dipraktekin jadi apa Kak? Ini jadi. Nah ini contoh-contoh tusuk satin adik-adik. Dia membentuk garis lurus saja untuk mengisi. Ini namanya tusuk satin. Jadi paling umum memang tusuk satin. Ini tusuk rantai yang tadi kita praktekin, jadinya agak kayak rantai gitu kan. Ini tusuk silang jadi motif-motif yang tadi Kak Vita ajarkan tadi. Lalu ini ada French knot yang untuk putik-putik bunga. Jadi semua nanti bisa dikombinasikan. Pause aja. Ini juga sih.
Jangan sampai saya nanti jadi terampil ya. Sekali lagi Kak Vita mau kasih tahu ya, untuk bagian belakang ketika kita mengunci benang sudah mau habis, bisa gini tadi ya. Ini kita cari sisi yang di paling terdekat. Kita masukkan seperti ini ya. Ini kan sudah habis, adik-adik. Kita masuk ke satu sisi. Masuk, set. Nah, ketika sudah membentuk lingkaran seperti ini, kita masukkan gini adik-adik. Jadi dia akan membentuk simpul sendiri. Set, sudah. Jadi jahitan kita terkunci, tidak akan lepas. Nah, tusuk satin ini udah kita penuhi di intinya, ada garis-garis di benangnya kita kan adik-adik. Nah, itu kita isi sebelahnya itu kotaknya, jadinya biar rapi, rapat, jadinya penuh polanya.
Nah, ini adik-adik udah selesai ya. Tusuk satinnya jadi rapi, penuh, memenuhi pola. Jadi yang paling sering digunakan memang tusuk satin untuk mengisi pola. Jadi ini tadi Kak Vita sudah mempraktekkan semua jenis-jenis tusuk atau jahitan yang biasa Kak Vita gunakan ketika menyulam. Jadi adik-adik tinggal sesuai kreativitas adik-adik sendiri, mau pakai yang mana, kebutuhan polanya yang mana. Jadi adik-adik bisa pilih dan bisa praktekkan nanti ketika kita sudah menggambar pola ya. Oke, nah untuk ini pola-pola dari tusuk ya yang Kak Vita ajarkan ini nanti bakalan bermanfaat di pertemuan kita selanjutnya. Jadi adik-adik inget ya, atau nanti mungkin bisa dicantumkan lagi gambarnya ya untuk jenis-jenis pola yang sudah Kak Vita ajarkan. Oke, nah untuk selanjutnya kita bakalan ke langkah selanjutnya ya Kak ya. Oke, kalau gitu kita akan ke proses pembuatan polanya. Oke adik-adik, nah selanjutnya kita akan membuat pola di mana nantinya akan kita butuhkan untuk proses menyulam ya. Jadi apa aja yang kita butuhkan ya Kak? Untuk membuat pola, yang pertama kita tentunya harus menentukan pola yang akan kita gunakan. Jadi di print aja adik-adik sesuai lingkaran. Misal ini kan kita pakai midangan ukuran 16 cm. Jadi kita bikin lingkaran 16 cm di Microsoft Word atau aplikasi menggambar boleh. Lalu kita gambar aja di situ. Kita mau gambar bunga atau kita ambil dari Google bisa. Kita taruh aja di tengah di dalam lingkaran yang masih ada di dalam lingkaran. Lalu kita print. Kemudian untuk memindahkan pola print itu tadi kita bisa pakai kertas karbon. Jadi kertas karbon ini nanti bisa membantu memindahkan pola ini ke kain, atau sebenarnya kita bisa langsung seperti ini ke kain adik-adik. Ini sebenarnya kelihatan, tapi akan membutuhkan effort atau usaha yang lebih karena harus teliti sekali ya intinya. Nah, kenapa kertas karbon ini membantu? Kita hanya menimpa pada akhirnya, hanya menimpa pola. Pada akhirnya di kain itu akan tergambar sendiri dengan sendiri. Jadi kita akan menimpa pola saja kalau di karbon. Oke, jadi Kak Vita klarifikasi lagi ya. Jadi yang dimaksud pola itu adalah desain atau gambar yang kalian inginkan, dimana untuk objek menyulam kalian. Jadi kalian di sini bisa menggunakan objek apapun yang kalian suka. Ya adik-adik ya, ini kebetulan Kak Vita karena adik-adik masih pemula, Kak Vita menyarankan untuk membuat pola bunga ya Kak ya, atau gambar-gambar yang sederhana adik-adik. Ya. Nah, gambar ini nantinya tidak langsung kita gambar di kain ya, tapi kita ngeblok. Adik-adik tahu ngeblok ya, istilah ngeblok. Jadi itu nanti kita tinggal menggambar sesuai dengan pola yang tergambar atau yang terlihat ya melalui kertas karbon ataupun langsung ditempelkan di kainnya. Nah, karena kain yang kita gunakan itu khusus ya adik-adik ya, jadi terlihat adik-adik. Karena ini ada serat-serat ya yang sangat besar. Jadi kurang lebih akan terlihat. Tapi Kak Vita tadi menyarankan kalau cara ini tuh bener-bener memakan waktu ya. Jadi bakalan lama dan kayaknya tidak maksimal ya Kak ya. Betul. Akhirnya kita membutuhkan kertas karbon. Nah nanti kertas karbon itu tinggal kita tempelkan di bawah seperti ini ya Kak ya. Kertas karbon itu ada 2 bagian ya adik-adik. Nah bagian bagian yang mengkilat itu harus ada di menempel pada kain. Nah, yang ini bagian yang tidak mengkilat kita nanti timpa dengan pola di sini. Nah, lalu kita kasih jarum pentul aja seperti ini agar tidak bergeser polanya, betul. Kasih 2 saja, atas dan bawah. Berarti adik-adik jangan lupa untuk memperkirakan kira-kira adik-adik mau menempelkan polanya itu di bagian mana. Ya, pastikan di tengah. Iya, kalau misalkan ini kain seperti ini ya, atau adik-adik pengen gambarnya itu di tepian aja nih Kak, misalkan. Ya. Nanti adik-adik tinggal menyesuaikan aja ya Kak. Betul. Boleh digunting juga ya adik-adik, terserah. Sesuai kebutuhan adik-adik semudahnya. Jadi ini boleh dipotong lingkaran gini agar mudah, boleh sekali. Cuman Kak Vita memang agak cepat di lingkaran aja ya. Oke,
seperti itu ya adik-adik. Langkah selanjutnya Kak. Lalu sudah kita harus pakai bulpen. Bulpennya terserah ya adik-adik. Pokoknya dia bisa menimpa pola ini tadi. Kita mulai ya. Kita mau memindahkan pola ke kain. Nah, caranya tinggal digambar. Iya, ditimpa aja seperti ini ya. Ulang gitu ya. Iya, Jadi tinggal diikuti garis-garisnya. Atau dulu bahasa kakak itu ngeblok ya. Gak tahu kalau sekarang ya Kak Gita ya. Karena kakak udah jadi gitu. Oke, jadi terserah apapun motif yang ingin kalian gunakan. Jadi untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama. Ya. Jadi untuk detail garisnya juga harus digambar ya Kak Gita ya. Meskipun itu kecil ya adik-adik ya. Karena nanti akan terlihat di kain sulam yang akan kita gunakan. Betul. Nah, jadi polanya akhirnya setelah dibuka dari karbonnya sudah tergambar kan di dalam kain. Jadi kita cuma menimpa itu tadi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah pola sederhana. Adik-adik bisa menambahkan pola-pola yang lain nih pada tepi-tepiannya. Atau bisa menggunakan nantinya teknik sulam yang sudah Kak kita ajarkan. Gitu ya adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Kayaknya mudah banget ya Kak ya untuk membuat pola ya. Mudah. Atau kalau misalkan nih Kak, aku terlalu banyak ide ya mungkin ya Kak ya. Aku pengen gambar sendiri Kak. Boleh. Nah, kira-kira alat apa yang aku butuhkan Kak? Nah, kalau mau gambar sendiri, itu kalian harus punya bulpen friction. Kebetulan kita nggak bawa. Itu bulpen ada di toko alat tulis, namanya bulpen friction. Itu bulpen khusus untuk gambar di kain sebenarnya. Jadi dia bisa dihapus. Ini kalau ini bisa, nanti pakai air itu sudah hilang kayak gitu. Oke, kalau misalkan adik-adik nggak punya bulpen friction tadi, tapi adik-adik udah punya kemampuan nih dalam menggambar, atau adik-adik percaya diri ya Kak ya, boleh banget ya. Boleh, mau gambar kupu-kupu atau inisial nama kalian, misal namanya Dea. Jadi tulis saja di sini untuk inisial Dea, boleh
sekali. Intinya kalian kreatif kreatif sendiri aja untuk menambahkan di sini. Mau ditambah kuku-kuku boleh Kak, boleh. Jadi intinya bisa menggunakan bolpen atau pensil biasa. kalau pensil jangan ya, karena pensil itu kan terlalu tajam. Jadi dia akan menyobek serat-serat kain. Iya, mending bulpen. Kalau bulpen dia tidak akan menyobek karena dia ada tintanya. Kalau pensil dia pasti menggores serat-serat kainnya. Oke, jadi begitu ya adik-adik ya. Selain pola yang sudah ditimpa dengan kertas karbon tadi, adik-adik ternyata bisa menambahkan pola-pola yang lain dengan cara menggambar secara langsung, boleh banget. Tapi ingat tipsnya, tidak bisa menggunakan pensil dan lebih baik menggunakan ballpoint atau yang lebih khusus lagi menggunakan bolpen friction. Maaf ya, karena namanya masih asing. Ballpoint friction bisa dicari di mana? Ada di toko buku, ada di toko alat tulis. Karena bolpen friction itu bisa dihapus. Ya, hanya dengan air saja sudah. Oke adik-adik, jadi seperti ini hasilnya. Untuk ukurannya bisa kalian menyesuaikan sendiri ya, tergantung keinginan kalian. Mau bikin sapu tangan kecil, sapu tangan yang jumbo, ataupun taplak meja atau hiasan. Nah, terserah kalian. Oke adik-adik, jadi begitu aja kegiatan FC kita kali ini. Nah, ini dia hasil yang harus kalian kumpulkan ya. Jadi kalian harus sudah mempersiapkan pola dan kain yang sudah kalian siapkan untuk kegiatan menyulam di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Silakan mengumpulkan tugas ini ke kakak tunggu sampai Kamis minggu depan. Kenapa? Karena nanti akan ada kesinambungannya dengan pertemuan FC kita besok. Begitu ya adik-adik ya. Oke, terima kasih untuk Kak Firda yang sudah menemani adik-adik kali ini. Jadi pesan Kak Firda adalah kalian berlatih untuk pola-pola menyulam yang sudah Kak Firda ajarkan tadi. Sekalian harus menyiapkan pola yang sudah kalian inginkan, begitu ya. Dan juga bisa menambahkan kreativitas sesuai dengan keinginan kalian. Oke, jadi gitu aja. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya dan selamat beraktivitas.